Erisa adalah seorang mahasiswi jurusan psikologi di sebuah universitas ternama. Dengan rambut panjang yang tergerai indah dan senyuman yang selalu menghiasi wajahnya, ia dikenal sebagai gadis ceria di kalangan teman-temannya. Suatu hari, di perpustakaan, kampus, ia bertemu dengan Dika, seorang mahasiswa jurusan teknik yang tampan dan karismatik. Dika sedang mencari buku untuk tugas kuliahnya, dan secara kebetulan, mereka berdua mencapai buku yang sama. Saat tangan mereka bersentuhan, keduanya merasakan aliran listrik yang tak terduga. Dika memperkenalkan dirinya dengan percaya diri, dan Erisa merasa jantungnya berdebar. Mereka mulai berbincang-bincang, membahas minat dan hobi masing-masing. Dika ternyata memiliki ketertarikan yang sama dalam musik dan film, sehingga percakapan mereka mengalir dengan lancar. Sejak saat itu, mereka sering bertemu di perpustakaan dan menghabiskan waktu bersama di kafe kampus. Semakin lama, hubungan mereka semakin dekat. Dika selalu menunjukkan perhatian yang tulus kepada Erisa, dari menanyakan bagaimana harinya hingga mengingat detail kecil tentang hidupnya. Erisa merasa seperti berada di awan 9. Dika adalah sosok impiannya yang selama ini ia cari. Mereka mulai berpacaran setelah beberapa minggu berkenalan, dan Erisa merasa bahagia karena akhirnya menemukan cinta sejatinya. Setiap akhir pekan, mereka melakukan berbagai aktivitas bersama, mulai dari menonton film hingga berjalan-jalan di taman kota. Dika selalu bisa membuat Erisa tertawa dengan leluconnya yang konyol. Mereka juga sering berbagi impian dan rencana masa depan. Erisa ingin menjadi psikolog anak, sementara Dika bercita-cita untuk menjadi insinyur sukses. Dalam pandangan Erisa, hubungan ini adalah awal dari perjalanan cinta yang indah. Namun, seiring berjalannya waktu, Erisa mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan mereka. Meskipun Dika tetap menunjukkan perhatian dan kasih, sayang, ada momen-momen tertentu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Misalnya, Dika seringkali menerima pesan di ponselnya dengan cepat dan terlihat gelisah ketika Erisa ada di dekatnya. Ketika ditanya tentang pesan-pesan tersebut, Dika hanya menjawab bahwa itu adalah teman-temannya. Teman-teman Erisa mulai memberitahu bahwa mereka melihat Dika bersama wanita lain di luar kampus. Awalnya, Erisa mengabaikan rumor-rumor tersebut karena ia percaya pada cinta mereka. Namun, setiap kali mendengar kabar tersebut, hatinya terasa berat seolah ada sesuatu yang mengganjal. Ia mulai mempertanyakan kejujuran Dika dan apakah ia benar-benar mencintainya seperti yang ia katakan. Suatu malam, saat mereka sedang berkumpul bersama teman-teman di sebuah acara kampus, Erisa melihat Dika berbicara dengan seorang gadis cantik dengan penuh tawa. Rasa cemburu mulai menyelimuti hatinya. Ia mencoba untuk tidak menunjukkan perasaannya kepada Dika atau teman-temannya. Tetapi perasaan itu terus menghantuinya. Erisa pun memutuskan untuk berbicara dengan sahabatnya, Maya. Maya adalah orang pertama yang menyadari perubahan dalam diri Erisa dan selalu siap mendengarkan keluh kesahnya. Ketika Erisa menceritakan keraguannya tentang Dika, Maya memberikan dukungan penuh sambil mengingatkan agar Erisa tetap waspada. Kadang kita harus mendengarkan insting kita, kata Maya bijak. Jika ada sesuatu yang terasa tidak benar, mungkin memang ada yang salah. Kata-kata Maya terus terngiang dalam pikiran Erisa. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Dika lebih seksama. Meskipun ia ingin mempercayai bahwa semuanya baik-baik saja, keraguan itu terus menghantuinya seperti bayangan gelap yang tak kunjung pergi. Di satu sisi, Erisa ingin sekali percaya bahwa cinta mereka kuat cukup untuk mengatasi segala rintangan. Namun di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan tanda-tanda aneh yang semakin jelas terlihat seiring berjalannya waktu. Perasaannya semakin campur aduk antara cinta dan ketidakpastian. Dengan hati penuh keraguan dan harapan sekaligus, Erisa tahu bahwa ia harus mencari kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan mereka sebelum terlambat. Dia bertekad untuk menemukan jawaban, meskipun itu mungkin akan menghancurkan semua impian indah yang telah dibangunnya bersama Dika. Seiring berjalannya waktu, ketidakpastian dalam hubungan Erisa dan Dika semakin mengganggu pikirannya. Setiap kali Dika mengirim pesan, Erisa tidak bisa menghilangkan perasaan curiga yang terus menghantuinya. Ia merasa seolah-olah
ada dinding tak terlihat yang mulai terbentuk di antara mereka. Dika, yang dulunya tampak terbuka dan jujur, kini terasa lebih tertutup. Erisa berusaha untuk tidak membiarkan pikiran negatif menguasai dirinya. Tetapi semakin ia berusaha, semakin sulit baginya untuk menahan keraguan. Erisa mulai memperhatikan perilaku Dika dengan lebih seksama. Ia melihat bahwa Dika seringkali mengalihkan pandangannya ketika mereka berbicara tentang masa depan, atau ketika Erisa menanyakan tentang teman-temannya. Dalam beberapa kesempatan, Dika tampak gelisah saat menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Hal ini membuat Erisa semakin bingung dan khawatir. Suatu malam, saat mereka sedang menonton film di rumah Erisa, Dika tiba-tiba menerima telepon. Ia pergi keluar untuk menjawabnya. Dan dalam waktu beberapa menit, Erisa merasa ada yang tidak beres. Ketika Dika kembali, ia tampak sedikit canggung dan menghindari tatapan mata Erisa. Perasaan curiga mulai tumbuh dalam diri Erisa seperti benih yang disiram air. Semakin besar dan sulit untuk diabaikan. Keesokan harinya, saat mereka bertemu di kampus, Erisa memutuskan untuk berbicara dengan Dika tentang perasaannya. Ia ingin jujur dan terbuka mengenai keraguannya. Namun, ketika ia melihat senyuman manis Dika yang selalu bisa membuatnya merasa tenang, ia ragu untuk mengungkapkan isi hatinya. Akhirnya, ia hanya bisa tersenyum dan berusaha mengabaikan semua keraguan itu. Di sisi lain, teman-teman Erisa juga mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Maya, sahabatnya yang paling dekat, selalu menanyakan kabar hubungan mereka. "Kamu baik-baik saja? Kamu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat," tanya Maya dengan nada khawatir. Erisa hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Aku baik-baik saja. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir." Namun dalam hati, ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan bagi Erisa. Ia merasa terjebak dalam labirin kebingungan dan keraguan. Suatu malam, saat ia sedang bersantai di rumah sambil menonton film, sendirian, ponselnya bergetar. Itu adalah pesan dari Maya yang memberitahukan bahwa ia ingin bertemu untuk membicarakan sesuatu yang penting. Ketika mereka bertemu di kafe favorit mereka keesokan harinya, Maya tampak lebih serius dari biasanya. "Erisa, aku tidak ingin kamu merasa tertekan atau cemas, tetapi aku harus memberitahumu sesuatu," kata Maya dengan nada lembut. Maya kemudian menceritakan bahwa dia melihat Dika di sebuah kafe bersama seorang wanita cantik. Mereka terlihat akrab dan tertawa bersama seperti pasangan kekasih. Hati Erisa hancur seketika mendengar berita itu. Rasanya seperti dunia di sekelilingnya runtuh dalam sekejap. "Apakah kamu yakin? Mungkin itu hanya teman biasa," jawab Erisa dengan nada putus asa. Berharap ada penjelasan lain, Maya mengangguk pelan. "Aku tahu ini sulit diterima, tetapi aku tidak ingin kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat." Setelah pertemuan itu, Erisa merasa bingung dan marah sekaligus. Ia tahu bahwa ia harus mencari kebenaran sendiri sebelum mengambil keputusan apapun. Malam itu juga, ia memutuskan untuk pergi ke kafe, tempat Maya melihat Dika. Ketika sampai di kafe tersebut, jantungnya berdebar kencang. Ia duduk di sudut ruangan dan mulai memperhatikan sekelilingnya dengan cermat. Beberapa saat kemudian, matanya tertuju pada sosok Dika yang sedang duduk di meja pojok bersama wanita yang sama seperti yang diceritakan Maya. Dika tampak sangat bahagia, tertawa lepas dan berbagi cerita dengan wanita tersebut seolah-olah tidak ada beban di hatinya. Melihat pemandangan itu membuat air mata Erisa hampir menetes. Rasa sakitnya semakin dalam ketika ia menyadari bahwa semua kebahagiaan yang pernah mereka bagi mungkin hanya ilusi belaka. Dengan hati bergetar penuh emosi, Erisa memutuskan untuk meninggalkan kafe tersebut sebelum Dika melihatnya. Ia berjalan, pulang dengan langkah berat sambil berpikir tentang semua kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Kenangan yang kini terasa hampa dan penuh kebohongan. Sesampainya di rumah, Erisa merasakan campuran antara kemarahan dan kesedihan yang mendalam. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidupnya. Momen ketika ia harus menghadapi kenyataan pahit tentang cinta yang selama ini ia percayai. Malam itu menjadi malam refleksi bagi Erisa. Ia duduk termenung sambil memikirkan semua hal yang telah terjadi.
Ia menyadari bahwa cinta sejati seharusnya tidak disertai rasa sakit dan keraguan seperti ini. Dengan tekad bulat dalam hatinya, ia tahu sudah saatnya untuk mencari kejelasan dari Dika. Apakah hubungan ini masih layak diperjuangkan, atau sudah saatnya untuk melepaskannya demi kebahagiaannya sendiri? Setelah malam yang penuh refleksi, Erisa merasa hatinya dipenuhi dengan rasa sakit dan kebingungan. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi Dika dan mencari kejelasan tentang hubungan mereka. Namun, rasa takut akan kemungkinan kehilangan Dika membuatnya ragu. Meskipun demikian, ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan ketidakpastian. Hari-hari berlalu, dan Erisa berusaha untuk bersikap normal di depan Dika. Mereka masih bertemu di kampus, tetapi setiap kali melihatnya, hatinya bergetar, penuh keraguan. Ia merasa seperti sedang menyimpan sebuah rahasia besar yang bisa menghancurkan segalanya. Ketika Dika mengajak Erisa untuk pergi ke bioskop akhir pekan itu, ia merasa terjebak. Antara ingin menikmati waktu bersamanya dan kebutuhan untuk mengungkapkan kebenaran. Malam itu, saat film dimulai, Erisa merasakan ketegangan yang luar biasa. Setiap tawa Dika terasa menyakitkan, seolah-olah ia sedang berusaha menutupi sesuatu yang besar. Ketika film selesai, mereka berjalan keluar dari bioskop dan menuju mobil Dika. Disinilah Erisa memutuskan untuk berbicara. "Dika, kita perlu bicara," katanya dengan suara bergetar. Dika menoleh dan melihatnya dengan tatapan bingung. "Tentang apa?" Erisa mengumpulkan keberanian dan melanjutkan. "Aku tahu tentang wanita itu. Aku melihatmu bersamanya di kafe." Dika terdiam sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. "Erisa, itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Jadi, bagaimana? Apa kamu ingin menjelaskan bahwa kamu tidak berselingkuh?" Potong Erisa dengan suara tegas meskipun hatinya bergetar. Dika tampak gelisah. "Dia hanya teman lama. Kami berbincang-bincang tentang proyek yang sedang kami kerjakan." Erisa tidak bisa menahan air matanya lagi. "Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu harus menyembunyikannya dariku?" Dika terlihat bingung dan frustrasi. "Aku tidak ingin membuatmu cemas. Aku tahu betapa cemburunya kamu." "Ini bukan soal cemburu, Dika. Ini tentang kejujuran." Erisa berteriak, suaranya penuh emosi. Mereka berdiri di luar mobil dalam keheningan yang menegangkan. Erisa merasa seluruh dunianya runtuh saat ia melihat ekspresi wajah Dika. Ada penyesalan, tetapi juga ketidakpedulian yang menyakitkan. Akhirnya, Dika berkata pelan, "Aku minta maaf jika aku telah membuatmu merasa tidak nyaman, tapi aku tidak bisa menjanjikan apapun." Mendengar kata-kata itu membuat hati Erisa semakin hancur. Ia menyadari bahwa Dika tidak sepenuhnya jujur padanya. Dengan air mata mengalir di pipinya, ia memutuskan untuk pergi dari situasi tersebut sebelum semakin terluka. Setelah pertemuan yang menghancurkan itu, Erisa merasa terpuruk dalam kesedihan dan kemarahan. Ia pulang ke rumah dengan perasaan hampa dan bingung. Apakah semua cinta dan harapannya selama ini sia-sia? Ia merasa seolah-olah telah kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Erisa berusaha untuk tetap fokus pada kuliah dan kehidupan sehari-harinya, tetapi setiap kali melihat Dika atau mendengar namanya disebut oleh teman-temannya, hatinya kembali terasa sakit. Ia mulai menjauh dari teman-teman dekatnya karena takut mereka akan membicarakan Dika atau hubungan mereka. Suatu sore saat Erisa sedang duduk sendirian di taman kampus sambil membaca buku, Maya datang menghampirinya. Melihat ekspresi wajah sahabatnya yang murung, Maya langsung tahu bahwa ada sesuatu yang salah. "Erisa, kamu tidak terlihat baik-baik saja," kata Maya dengan nada prihatin. Erisa menutup bukunya dan menghela napas dalam-dalam. "Aku baru saja bertemu Dika, dan semuanya semakin rumit." Maya duduk di sampingnya dan mendengarkan dengan seksama saat Erisa menceritakan pertemuannya dengan Dika di bioskop dan semua keraguan yang mengganggu pikirannya. "Aku merasa dia tidak jujur padaku," lanjut Erisa. Maya mengangguk paham. "Kamu harus berbicara lagi dengannya. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam ketidakpastian ini." Setelah berbincang-bincang dengan Maya,
Erisa merasa sedikit lebih tenang, namun tetap ragu untuk menghadapi Dika lagi. Namun ia tahu bahwa ia harus melakukannya untuk dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Erisa memutuskan untuk menemui Dika sekali lagi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di dekat kampus, tempat yang sering mereka kunjungi bersama sebelumnya. Saat melihat Dika duduk menunggu di meja, jantungnya berdebar kencang. "Dika," katanya ketika ia duduk di hadapannya, "aku ingin kita jujur satu sama lain." Dika mengangguk pelan dan menatap matanya dengan serius. "Aku juga ingin kita bicara." Erisa mulai berbicara tentang perasaannya, tentang rasa sakitnya ketika melihat Dika bersama wanita lain, dan bagaimana hal itu membuatnya merasa dikhianati. Ia juga menjelaskan betapa pentingnya kejujuran dalam sebuah hubungan bagi dirinya. "Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar mencintaiku atau hanya bermain-main," ucap Erisa dengan suara bergetar. Dika terlihat bingung dan tertegun sejenak sebelum menjawab. "Erisa, aku memang memiliki perasaan padamu, tetapi aku juga bingung tentang apa yang aku inginkan saat ini." Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam hati Erisa. Ia merasakan campuran antara marah dan kecewa mendengar pengakuan Dika yang tidak jelas itu. "Jadi kamu tidak bisa memberi kepastian? Apakah kita hanya akan terus berada dalam ketidakpastian ini?" tanya Erisa dengan nada putus asa. Dika menundukkan kepala seolah tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Dalam momen itu, Erisa menyadari bahwa ia tidak bisa terus berharap pada seseorang yang tidak bisa memberikan kepastian atau komitmen padanya. Dengan air mata di pelupuk matanya, ia berkata pelan, "Aku rasa kita perlu berpikir ulang tentang hubungan ini." Saat mereka berpisah malam itu, hati Erisa terasa berat namun lega sekaligus. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah langkah penting untuk menemukan kebahagiaannya sendiri, meskipun harus melewati proses penyembuhan yang panjang. Setelah perpisahan yang menyakitkan dengan Dika, Erisa merasa seperti terjebak dalam kegelapan. Hari-harinya terasa kosong dan sepi, dan meskipun ia tahu bahwa keputusan untuk mengakhiri hubungan itu adalah yang terbaik, rasa sakit di hatinya tidak kunjung reda. Ia seringkali terbangun di tengah malam, teringat akan kenangan indah bersama Dika, dan bertanya-tanya apakah ia telah mengambil keputusan yang benar. Namun, seiring berjalannya waktu, Erisa mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus terpuruk dalam kesedihan. Ia memiliki impian dan cita-cita yang lebih besar dari sekadar hubungan yang tidak sehat. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk mencari kekuatan dalam dirinya sendiri. Ia ingin bangkit dari keterpurukan ini dan menemukan kembali siapa dirinya. Erisa mulai mengalihkan fokusnya pada hal-hal positif. Ia kembali ke rutinitas kuliah dengan semangat baru. Ia aktif dalam berbagai kegiatan di kampus, mulai dari organisasi mahasiswa hingga mengikuti seminar-seminar yang menarik minatnya. Dalam proses ini, ia bertemu dengan banyak orang baru yang membantunya memperluas wawasan dan perspektif hidupnya. Salah satu kegiatan yang sangat membantunya adalah bergabung dengan komunitas seni di kampus. Erisa selalu mencintai seni, tetapi selama berpacaran dengan Dika, ia seringkali mengabaikan hobinya itu. Kini, ia menemukan kembali semangatnya untuk melukis dan berkreasi. Setiap kali ia menghabiskan waktu di studio seni, ia merasa seolah-olah semua beban emosionalnya perlahan-lahan terangkat. Maya, sahabatnya yang setia, selalu ada di sampingnya selama proses penyembuhan ini. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Maya selalu mendorong Erisa untuk tetap kuat dan tidak menyerah pada masa lalu. "Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan," kata Maya suatu malam saat mereka duduk di taman sambil menikmati es krim. Erisa juga mulai menulis jurnal untuk mengekspresikan perasaannya. Ia menuliskan semua emosi yang dialaminya, baik itu kesedihan, kemarahan, maupun harapan untuk masa depan. Dengan menulis, ia merasa seolah-olah bisa melepaskan beban yang selama ini dipendam dalam hati. Seiring berjalannya waktu, Erisa merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mulai merasa lebih percaya diri dan mandiri. Meskipun kenangan tentang Dika masih membekas, ia belajar untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan hidupnya.
Ia bertekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa bulan menjalani proses penyembuhan, Erisa merasa semakin kuat dan siap untuk melanjutkan hidupnya. Namun, meskipun ia telah berusaha keras untuk melupakan Dika, bayang-bayang hubungan mereka masih terkadang menghantuinya. Suatu sore, saat sedang duduk di kafe favoritnya sambil membaca buku, tiba-tiba Dika muncul di depannya. Dika terlihat berbeda, lebih dewasa dan serius daripada terakhir kali mereka bertemu. Hati Erisa berdebar kencang ketika melihatnya. "Erisa," katanya dengan suara pelan, "aku ingin berbicara." Erisa merasakan campuran antara rasa takut dan harapan saat mendengar permintaan itu. Apakah Dika datang untuk meminta maaf atau menjelaskan? Namun, ia tahu bahwa ia harus bersikap tegas dan tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya. "Baiklah," jawab Erisa dengan nada datar. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Dika duduk di hadapannya dengan ekspresi serius. "Aku sudah banyak berpikir tentang kita sejak perpisahan itu," katanya pelan. "Aku menyadari bahwa aku telah membuat kesalahan besar dengan tidak jujur padamu." Erisa menatap Dika tanpa berkedip. Ia ingin mendengar penjelasan lebih lanjut, tetapi juga merasa skeptis terhadap kata-kata Dika. "Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu," lanjut Dika dengan nada penuh penyesalan. "Tapi aku ingin memperbaiki semuanya dan mendapatkan kesempatan kedua." Mendengar pengakuan Dika membuat hati Erisa bergetar, antara harapan dan ketakutan, akan pengulangan kesalahan yang sama. Ia teringat semua rasa sakit yang pernah dialaminya akibat kebohongan Dika. "Dika," katanya dengan suara tegas namun lembut. "Aku sudah berusaha keras untuk bangkit setelah perpisahan kita. Aku tidak ingin kembali ke hubungan yang penuh ketidakpastian." Dika terlihat terpukul oleh kata-kata Erisa, tetapi tetap berusaha menjelaskan posisinya. "Aku tahu aku tidak bisa meminta maaf atas apa yang telah terjadi, tetapi aku benar-benar ingin menunjukkan bahwa aku bisa berubah." Erisa merasakan konflik batin yang hebat di dalam dirinya. Apakah ia harus memberi Dika kesempatan kedua, atau tetap melanjutkan hidup tanpa dia? Di satu sisi, ada rasa cinta yang masih tersisa. Tetapi di sisi lain, ada rasa sakit dan keraguan yang sulit diabaikan. Setelah beberapa saat merenung, Erisa berkata dengan tegas, "Aku menghargai kejujuranmu sekarang, tetapi aku perlu waktu untuk memikirkan semuanya." Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal mudah. Namun demi kebahagiaannya sendiri, ia harus memastikan bahwa apapun pilihan yang diambil adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Dika mengangguk paham meskipun terlihat kecewa. "Aku akan menghormati keputusanmu," katanya sebelum berdiri dan pergi meninggalkan kafe. Saat melihat sosok Dika menjauh dari pandangannya, Erisa merasakan campuran antara lega dan berat di hatinya. Meskipun keputusan ini sulit, ia tahu bahwa ia sedang melakukan hal yang benar untuk dirinya sendiri, memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh dan menemukan cinta sejatinya tanpa rasa sakit dari masa lalu. Dengan langkah mantap menuju masa depan baru yang penuh harapan dan kemungkinan tak terbatas, Erisa merasa bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan kali ini ia bertekad untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Setelah pertemuan yang penuh emosi dengan Dika, Erisa merasa seolah-olah ia telah menutup satu bab dalam hidupnya. Meskipun perasaannya campur aduk, ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah penting menuju penyembuhan. Kini, saatnya untuk benar-benar fokus pada diri sendiri dan melanjutkan hidup. Erisa memutuskan untuk melanjutkan aktivitas yang telah membantunya selama ini. Berkarya di dunia seni. Ia mulai mengikuti kelas lukisan dan menggambar di studio seni kampus. Setiap goresan kuas di kanvas menjadi bentuk ekspresi dari semua emosi yang pernah ia rasakan. Kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan harapan. Melalui seni, ia menemukan cara untuk melepaskan semua beban yang selama ini mengganggu pikirannya. Di kelas seni, Erisa bertemu dengan banyak orang baru yang memiliki minat serupa. Salah satu teman sekelasnya, Rian, adalah seorang seniman muda yang penuh semangat. Rian selalu memberikan dorongan positif,
dan seringkali mengajak Erisa untuk berkolaborasi dalam proyek seni. Melalui interaksi dengan Ryan dan teman-teman baru, lainnya Erisa merasa lebih hidup dan bersemangat. Maya juga terus mendukung Erisa dalam proses penyembuhannya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik itu pergi ke konser musik, menonton film, atau hanya sekadar berbincang di kafe. Maya selalu mengingatkan Erisa untuk tidak melupakan impian dan cita-citanya. Kamu punya potensi besar, Erisa. Jangan biarkan masa lalu menghalangimu, kata Maya suatu malam saat mereka sedang duduk di taman. Seiring waktu berlalu, Erisa merasakan perubahan positif dalam dirinya. Ia mulai merasa lebih percaya diri dan mandiri. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada orang lain, tetapi berasal dari dalam diri sendiri. Dengan tekad yang kuat, ia berusaha untuk menciptakan masa depannya sendiri tanpa terikat pada kenangan pahit. Namun, meskipun semua usaha ini membantu, terkadang kenangan tentang Dika masih muncul dalam pikirannya. Ia seringkali teringat momen-momen indah mereka bersama, tawa mereka saat menonton film atau jalan-jalan di taman. Namun kini ia bisa melihat kenangan itu dengan lebih objektif. Ia menyadari bahwa hubungan mereka tidak sehat dan penuh ketidakpastian. Suatu malam, saat sedang duduk sendirian di studio seni sambil menyelesaikan lukisannya, Erisa merenungkan perjalanan hidupnya selama ini. Ia merasa bangga dengan diri sendiri, karena telah mampu bangkit dari keterpurukan dan menemukan kembali jati dirinya. Dalam hati, ia berjanji untuk terus maju dan tidak membiarkan masa lalu menghantuinya lagi. Beberapa bulan setelah perpisahan dengan Dika, kehidupan Erisa semakin membaik. Ia telah berhasil menyelesaikan beberapa proyek seni yang mendapat pujian dari dosennya dan teman-teman sekelasnya. Karya-karyanya dipamerkan dalam pameran seni kampus, dan banyak orang mulai mengenal bakatnya sebagai seniman muda. Suatu hari, saat sedang berada di pameran seni tersebut, Erisa bertemu dengan seorang kurator seni yang tertarik dengan karyanya. Kurator tersebut menawarkan kesempatan bagi Erisa untuk memamerkan karyanya di galeri seni lokal. Tawaran ini membuat jantung Erisa berdebar kencang. Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bakatnya kepada dunia. Dengan semangat baru, Erisa menerima tawaran tersebut dan mulai mempersiapkan pameran sendirian. Ia bekerja keras untuk menciptakan karya-karya terbaiknya dan memastikan semuanya siap tepat waktu. Selama proses ini, ia merasa semakin percaya diri dengan kemampuannya sebagai seniman. Di tengah persiapan pameran itu, Maya selalu ada untuk memberikan dukungan moral dan membantu Erisa mengatasi rasa gugupnya menjelang hari besar tersebut. Kamu sudah bekerja keras untuk ini. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu, kata Maya sambil tersenyum lebar. Hari pameran tiba dengan penuh antusiasme dan kegembiraan. Galeri dipenuhi oleh pengunjung yang datang untuk melihat karya-karya seni dari berbagai seniman muda. Ketika giliran Erisa tiba untuk mempresentasikan karyanya kepada para pengunjung, ia merasakan campuran antara kegugupan dan keberanian. Dengan suara yang mantap namun bergetar sedikit, Erisa menjelaskan inspirasi di balik setiap lukisannya, bagaimana pengalaman hidupnya membentuk pandangannya tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Para pengunjung terpesona oleh kedalaman emosional dalam karyanya dan memberikan tepuk tangan meriah setelah presentasinya selesai. Setelah pameran berakhir, banyak orang mendekati Erisa untuk memberikan pujian atas karyanya. Salah satu pengunjung bahkan menawarkan kesempatan kerja sebagai asisten seniman terkenal di kota tersebut. Sebuah tawaran yang membuat hati Erisa melompat kegirangan. Saat pulang ke rumah malam itu, Erisa merasa seperti telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya karena keberhasilan pameran seni pertamanya, tetapi juga karena perjalanan panjang yang telah dilaluinya untuk sampai ke titik ini. Ia menyadari bahwa semua rasa sakit dan perjuangan yang dialaminya selama ini telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Malam itu sebelum tidur, sambil melihat ke langit berbintang dari jendela kamarnya, Erisa merasa optimis tentang masa depannya. Ia tahu bahwa hidup akan terus memberikan tantangan baru, tetapi kali ini ia siap menghadapi semuanya dengan keberanian dan keyakinan. Dengan hati penuh harapan dan semangat baru untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, Erisa bersiap-siap menyambut setiap peluang yang datang kepadanya,
menyadari bahwa setiap akhir adalah awal baru bagi sesuatu yang lebih indah.